Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasir Kerupan, NIM 11201065 dari kelas Pancasila E dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan pengamalan Pancasila oleh Bapak Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Berakhirnya Orde Lama atau Orla pada 1966 sebagai pertanda dimulainya masa pemerintahan Orde Baru atau Orba. Pada masa pemerintahan Orba dipimpin oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Masa Orba hadir, maka arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Karena masa pada Orla terjadi banyak penyimpangan. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2019, karya Edi Rohani, pengalaman instabilitas politik dan kemerosotan ekonomi menjadi dalih bagi Soeharto untuk memulihkan pasca gejolak politik menggunakan Pancasila. Ia menggunakan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau juga disebut sebagai Eka Prasetya Pancakarsa. Soeharto menggunakan istilah demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan kuat bahwa dirinya adalah seseorang yang memegang teguh Pancasila. Pada peringatan hari lahir Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita untuk mempertahankan Pancasila. Ia juga mengatakan bahwa Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama, di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan oleh masa reformasi. Pada masa tersebut juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang stabil, di mana stabilitas keamanan dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Meski stabilitas politik tercapai dan pembangunan ekonomi dapat teraih, namun kebebasan dan hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi. Penyimpangan-penyimpangan pun terjadi, tidak dapat diabaikan dan merugikan banyak pihak. Poin pertama penyimpangan Pancasila yang dilakukan oleh Soeharto, yaitu yang pertama, Soeharto menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan, dan juga membuat Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur oleh banyak praktik, penyimpangan, dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila. Kemudian Presiden Soeharto juga melarang adanya kritikan-kritikan terhadap pemerintah, karena menurut beliau kritikan terhadap pemerintah dianggap mengkritik Pancasila. Beliau juga mengaku sebagai perwujudan dari Pancasila. Kemudian hal ini membuat para tokoh-tokoh nasional menjadi resah dan pada akhirnya mengeluarkan petisi 50 yang diasungkan oleh 50 orang tokoh-tokoh nasional terkenal seperti seperti Muhammad Nasir, kemudian ada Kasmun Singo ada SK Trimurti, M. Yasin, ada Abdul Haris Nasution, ada Jenderal Hugeng Imam Santoso, Syafruddin Prawira Negara, Ali Sadikin, dan deretan sosok besar lainnya. Kemudian sebagian dari 50 orang tersebut, yaitu 30 orang, menuju gedung DPR RI pada tanggal 13 Mei 1980 untuk menggugat Soeharto lewat DPR. Isi dari gugatan tersebut yang pertama, berprasangka ada polarisasi di kalangan rakyat antara yang ingin melestarikan Pancasila dengan mereka yang ingin mengganti Pancasila. Kedua, keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan untuk mengancam lawan-lawan politiknya. Yang ketiga, membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan rencana-rencana pembatalan UUD 1945. Keempat, meyakinkan ABRI untuk memihak berdasarkan pertimbangan penguasa. Kelima, memberikan kesan bahwa ia adalah personifikasi Pancasila sehingga desas-desus apapun tentang dirinya akan ditafsirkan sebagai anti-Pancasila. Keenam, melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa ada berbagai rencana perbuatan jahat dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Namun, hasil dari gugatan ini bernilai nihil. Bahkan orang-orang yang menandatangani petisi ini dicekal dan diasingkan, tidak diperbolehkan untuk luar negeri. Kemudian ekonomi orang-orang ini dan keluarganya mengalami kemerosotan dan dikucilkan oleh warga. Bahkan ada beberapa orang yang dihabisi.
Kemudian poin kedua, pada zaman Presiden Soeharto banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hak asasi manusia, terutama di bidang hak untuk menyampaikan pendapat. Seperti yang saya bilang pada poin pertama, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Namun kemudian tetap saja ada yang bersikeras untuk mengkritik pemerintah. Orang-orang mengkritik pemerintah ini, ada yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang hilang, ada yang diracuni. Contohnya seperti kasus Marsina, kemudian ada kasus waktu demo 1998, kemudian juga ada kasus pembantaian di Caracas, Timur Leste, dan lain sebagainya. Hal-hal ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, yang berarti yang harusnya setiap orang itu berkehendak diperbolehkan untuk menyatakan pendapat. Selama pendapat-pendapat itu baik dan juga tidak bertentangan dengan hukum, maka hendaknya harus diterima. Bukan sebaliknya, malah pemerintah malah alergi terhadap kritik, kemudian bersikap sewenang-wenang. Dan juga moral dari video ini juga mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa pemerintahan beliau ini tidak terjadi lagi di masa mendatang, dan juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.